sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malik hadza al-shay' min al-ashiya' wa'bad an-nafasi wa syaitan al-azim. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal al mutawahhidi bi istiqaqi nu'udil kamal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap para ustaz, para hujjaj, para guru, jamaah majlis taklim syarah hikam Jamiah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian yang tertunda tahun lalu. Jadi hingga tahun depan ya, hingga tahun lalu kita berhenti dan baru ketemu tahun ini. Alhamdulillah Allah pertemukan dalam nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan untuk melanjutkan pengajian. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir dalam kitab hikam yaitu satu karunia yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, itu adalah pemberian pembuka atau tersingkapnya rahasia-rahasia kepada hamba tersebut. Sebagian hamba-hamba Allah yang memang terpilih, Allah berikan karunia mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat rahasia. Tidak seperti orang awam atau orang umum, dia bisa mengetahui rahasia-rahasia, bahkan mengetahui rahasia-rahasia temannya sendiri. Dia tahu ini temannya adalah seorang yang dulu punya masa lalu yang kelam. Dia tahu bahwa temannya ini adalah seseorang yang punya ahwal atau punya keadaan-keadaan yang harus dia benahi. Sebagian ada yang Allah tunjukkan rahasia-rahasia ini. Namun ini harus diikuti juga dengan adab atau diikuti juga dengan akhlak. Artinya pemberian Allah berupa karunia tersingkapnya rahasia-rahasia untuk seorang hamba. Untuk kita misalnya, ini juga harus diimbangi dengan akhlak. Akhlak yang dimaksud di sini adalah akhlak Allah Subhanahu wa taala, yaitu berakhlak dengan akhlak rahmah, berakhlak dengan akhlak rafah, diantaranya penuh sayang, penuh rasa belas kasih kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya di sini disebutkan dalam makalah yang berikutnya, berkata musannif, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Man atla'a ala asraril ibadi wa lam yatakhallaq bir rahmatil ilahiyyati kana itla'uhu fitnatan alaihi wa sababan li jarril wabali ilaihi. Man atla'a, siapa orang yang Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan
ala asrarul ibadi, atas rahasia-rahasia para hamba, memperlihatkan kepadanya. Walam yatakhallaq, dan orang tadi tidak berakhlak birrahmatil ilahiyati, dengan kasih sayang ketuhanan, dengan sayangnya Allah. Kana itla'uhu fitnatan alaih, maka pengetahuannya orang tersebut sebagai fitnah, sebagai ujian alaihi, atas orang tadi, madorot untuk orang tadi, wasababan lijarril wabali, dan juga menjadi sebab untuk nariknya musibah ilahi kepada orang tersebut. Seorang hamba, seorang fulan namanya Zaid misalnya, Zaid ini sudah Allah berikan karunia, dibukakan oleh Allah rahasia-rahasia teman-temannya, rahasia kawan-kawannya, sebagian mungkin, sebagian diberikan rahasia kawan-kawannya, termasuk dosa-dosa kawan atau cacat-cacat kawannya, dia tahu. Tapi Zaid ini tidak diimbangi dengan rasa belas kasihannya kepada kawan-kawannya yang udah terlanjur ketahuan semua aib atau cacatnya. Maka justru kasyafnya si Zaid, taunya Zaid tahu cacatnya Ustadz Aziz, Zaid tahu cacatnya Ustadz Kusoy, Ustadz Anis aja dibuka semua sama dia, nggak tahu semuanya. Tapi Zaid ini tidak diiringi atau tidak dibarengi dengan rasa sayang, rasa belas kasih ketuhanan atau rasa rahmahnya Allah, tidak dibarengi, maka sungguh kasyafnya itu adalah musibah buat dia. Tersingkapnya rahasia itu justru menjadi satu fitnah untuk dia. Boleh jadi dengan karunia ini dia kemudian semakin merasa tinggi dibanding teman-temannya. Boleh jadi dengan karunia ini kemudian siapa aja pengen dia bacain. Dikit-dikit ketemu orang ahli neraka ente, aduh astagfirullah. Dikit-dikit ketemu orang pengen dibacain aja, banyak-banyak tobat ente. Semua orang dibaca aibnya. Nah ini yang seperti ini berarti jauh dari rahmah ilahiyah, jauh dari rasa sayangnya Allah. Kemudian penjelasannya di sini, al-muttali'u, bisa juga tadi kita baca manit tola'a. Kalau ittola'a artinya melihat, kalau atla'a tadi Allah yang memperlihatkan. Al-muttali'u ala sarairi, bermula orang yang melihat rahasia-rahasia allati taqtadi wujudal aibi, yang kemudian menyebabkan wujudnya aib atau cacat. Idza lam yatakhallaq, ketika orang tadi tidak berakhlak, sahibahu birrahmah, kepada temannya, sahabatnya, birrahmatil ilahiyati, dengan rasa sayang ketuhanan, fayarhamul mudnibin, lalu dia menyayangi al-mudnibina, akan orang yang berdosa, wa yahlumu 'alal dzalimin, dan dia bersifat halim, bersifat memaafkan 'alal dzalimin, atas orang-orang yang zalim, wa yashafu 'alal jahilin, memaafkan dia pada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, wa yuhsinu ilal musiin, dia berbuat baik, ilal musiina, kepada orang-orang yang berdosa, berbuat salah, wa yar'afu bi ibadillahi ajmain, dan dia belas kasih kepada hamba-hamba Allah seluruhnya. Fa innahu yakunu dalikal itla, kalau dia tidak berakhlak seperti itu, fa innahu, maka sungguhnya yakunu dalikal itla, ada tersingkapnya itu atau melihatnya orang tadi itu fitnatan, sebagai ujian, alaihi, madorot, bahaya untuk orang tadi. Lianna dzalika yu'addihi ila ru'yati nafsihi, karena sesungguhnya itu bisa menyebabkan orang tadi ila ru'yati nafsihi, melihat dirinya sendiri, wasti'adhami amriha, dan juga menganggap besar urusannya ru'yah, menganggap besar urusannya fitnah, juga bisa urusannya ru'yah tadi, melihat diri sendiri, atau nafs juga bisa. Nafs itu muannas, menganggap besar urusannya nafs, dirinya sendiri. Wal ujmi bi amalihi, wal ujbi bi amalihi ay ilal ujbi, menyebabkan pada ujub, bangga kepada amalnya, wa takabburi ala ghairihi, dan takabbur, sombong kepada selainnya. Wa hadza huwa a'dhamul fitnati, dan ini adalah fitnah yang paling besar, ujian yang paling agung. Wa yakunu dzalika sababan ila jarril waba'i ilaihi, dan jadilah itu sebagai sebab ila jarril wabali ilaihi,
untuk menariknya bahaya kepada orang tersebut. Miniddiaihi, karena ngaku-ngakunya, klaimnya si man, li sifati rabbihi, kepada sifat-sifat Tuhannya man, wa munazaatihi, dan merebutnya man li kibriyaihi, kepada kibria atau kebesarannya Rabbih, kebesarannya Tuhannya, wa azamatihi, dan keagungannya Tuhan Rabbih. Wa hadza huwa a'dhamul wabali, dan ini adalah a'dhamul wabali, bahaya yang paling besar, wa ghayatul khizyi, dan puncak dari kerusakan, wan nakali, dan puncak dari hukuman. Orang yang sudah diperlihatkan oleh Allah satu kasyaf, dia diperlihatkan oleh Allah, disingkap semua rahasia-rahasia hamba-hambanya, namun dia tidak bersifat sayang kepada orang-orang yang dosa. Dibacain aja orang yang dosa, enggak ditutup-tutupin. Dia tidak bersifat memaafkan kepada orang-orang yang zalim. Dia juga tidak berbuat baik kepada orang-orang yang melakukan dosa, juga tetap kasar atau tetap semena-mena kepada hamba-hamba yang penuh dosa ini, yang dia tahu cacatnya semua. Maka sungguh tersingkapnya rahasia itu, kemampuan dia melihat cacat-cacat orang itu sungguh merupakan fitnah, merupakan satu ujian buat dia. Ujian ini kalau nggak lulus, ini bisa menyebabkan orang yang punya kasyaf ini, bisa menyebabkan orang yang punya kasyaf ini selalu memandang dirinya. Memandang diri itu paling bahaya, saudara. Kalau berhala bisa dia bersihkan dari hatinya, harta benda bisa dibersihkan, perempuan bisa dibersihkan dari hatinya, semua kemewahan bisa dibersihkan dari hatinya. Terakhir yang paling sulit dibersihkan itu membersihkan hatinya dari dirinya sendiri. Di situ ada pandangan kepada diri sendiri yang disebut di sini ru'yatun nafsi, memandang dirinya sebagai sesuatu yang besar. Nah, kalau dia sudah memandang dirinya sebagai sesuatu yang besar, maka semua kalingan, orang lain kecil semua. Orang udah ngelihat diri sendiri, ditompok gitu, ditompok. Kalau kita ngelihat, saya kalau ngomong pakai mic, saya tompok begini di mata gitu ya, nggak kelihatan semua. Ngomongnya nggak di mulut, di mata, nggak kelihatan semua orang. Itu karena terlalu besar menganggap urusan mic, sampai mic itu nutupin mata saya, nggak kelihatan semua. Bahkan bukan cuma hamba-hamba Allah yang nggak kelihatan, Allah itu juga sama dia kecilkan, karena dia terlalu tinggi, terlalu besar memandang dirinya sendiri. Ini siksa yang paling berat, siksa yang paling besar ini. Disebut di sini sebagai ghayatul khizyi wan nakal, sebagai satu kerusakan yang paling puncak, kerusakan yang paling parah dan paling fatal. Sudah melihat diri sendiri. Orang yang seperti ini nanti kecenderungannya ujub kepada amalnya, ujub kepada capaiannya. Saya udah sampai tingkat ini, sudah sampai pada tahap ini, udah bisa zikir, udah bisa ngaji, semua juga kitab yang gondrong sampai yang gundul saya baca semuanya. Sampai pada tingkat ini merasa bangga pada dirinya sendiri. Kalau sudah merasa bangga, nanti dia merasa besar. Padahal besar itu atau kebesaran, keagungan itu jubahnya Allah. Berani pakai sarungnya Allah, berani pakai gamis atau pakai jubahnya Allah, Allah lempar ke neraka. Siapa yang berani pakai jubah atau pakai selendangnya Allah, maka akan Allah lemparkan ke neraka. Karena itu nggak boleh dipakai dua itu. Kalau mau pakai pakaiannya Allah, berakhlak dengan akhlak Allah, pakailah yang rahmah, sayang kepada hamba-hambanya. Jangan dibukain terus. Orang punya aib, punya cacat, dibuka di depan umum misalnya. Jangan. Kalau emang mau berakhlak dengan akhlak Allah, tutup cacatnya saudara-saudara atau cacatnya teman-temannya, jangan dibuka, apalagi di muka umum. Karena Allah punya sifat ini. Allah punya sifat sattar. Ya alimas sirri minnah la tahtikis sitro anna. Allah punya sifat sattar, maka kita doa la tahtikis sitro anna, jangan engkau buka, jangan engkau buka penutup aib-aib dari diriku, karena kalau dibuka niscaya hancur aku ya Allah. Allah punya sikap sattar, Allah punya sifat sattar, makanya Allah tutupin cacat kita.
Demikian juga kita, kalau udah Allah kasih kasyaf, kalau sudah Allah berikan melihat rahasia-rahasia hamba, maka lebih baik kita diam, jangan ngomong, dan juga makin sayang sama orang, makin kasihan sama orang, kasihannya gitu aja udah, kasihannya udah, jangan ngomong dalam hati aja kasihannya. Yang muncul itu adalah yanduru bi ainir rahmah, melihat hamba-hamba Allah dengan pandangan kasih sayang. Ini juga yang sebagian menjadi had atau definisi. Ta'rifnya ulama itu, al ulama mayanduruna bi ainir rahmah, man yanduruna ilan nas bi ainir rahmah. Ulama itu orang yang melihat manusia bi ainir rahmah, dengan pandangan rahmah atau pandangan kasih sayang. Orang-orang yang diberikan kasyaf tapi tidak diimbangi dengan rahmah, tidak diimbangi dengan kasih sayang, tidak diimbangi dengan rasa memaafkan, maka sungguh kasyafnya itu atau terbukanya rahasia itu sungguh menjadi fitnah untuk dia, cobaan yang bahkan bisa menjadi satu bahaya dan siksa untuk dia. Naudzubillah. Sebagian para wali itu ada yang ditunjukkan ini. Mohon, kenapa Allah tutup hikmahnya diantaranya tadi, diantaranya supaya muncul rasa sayang. Kalau Allah buka semuanya, pasti nggak akan ada rasa sayang, nggak akan ada hubungan emosional atau ikatan batin antara murid dengan guru saling menyayangi, nggak ada. Suami dengan istri nggak ada. Kalau Allah buka semua tuh, akan kelihatan semua cacat dan aibnya, nggak bakal ada yang namanya rasa sayang. Maka Allah punya sifat satar, Allah tutupin. Ada seorang wali doa pada Allah supaya dibukakan hakikat semuanya, semua hamba-hamba Allah. Dia minta kepada Allah supaya dibukakan rahasia-rahasia sehingga dia bisa melihat hamba-hamba Allah alamahu alaih, gimana adanya, apa adanya. Tidak dilihat dengan zahir tapi dilihat apa adanya. Kalau melihat zahirnya mah pada pakai koko, melihat zahirnya pada pakai sarung, ada yang pakai gamis juga, ada yang pakai imamah. Lihat zahirnya begitu. Tapi wali ini minta dibukakan hakikatnya, tidak mau melihat zahir. Dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan, maka dia minta balikin lagi. Jangan ya Allah, kembalikan lagi. Jangan saya lihat. Jangan engkau berikan lagi seperti ini, engkau angkat saja. Kenapa? Karena begitu dia sampai di masjid, yang kelihatan bukan orang, ada monyet di situ, ada kucing, ada binatang, semuanya kelihatan. Akhirnya wali ini minta lagi pada Allah, minta lagi supaya diangkat. Jangan ya Allah, jangan kau berikan aku yang seperti ini lagi udah. Karena kasihan dan khawatir kalau tidak bisa menjaganya, maka itu menjadi fitnah tadi, menjadi fitnah dan bisa menjadi wabal itu ya bahaya untuk dirinya sendiri. Mohon lagi kepada Allah supaya diangkat. Jamaah rahimakumullah, ada juga sebagian orang-orang soleh, sebagian wali itu yang ketika Allah buka kasyafnya, itu bagian dari satu karomah ya, Allah buka kasyafnya, maka cara nutupnya dengan doa tadi bisa, atau ditutup dengan yang makruh. Para wali itu kalau sudah Allah bukakan karomahnya kemudian melakukan hal-hal yang makruh, maka bisa hilang karomahnya atau bisa tertutup karomahnya sementara. Caranya antara lain dengan merokok. Sebab kalau nggak ngerokok kelihatan semua orang. Yang ngerokok makin dibelain aja. Jadi bagaimana untuk menghilangkan itu? Untuk menghilang itu biasanya melakukan yang makruh-makruh. Nah, makruh yang paling dekat itu ngerokok. Karena kalau nggak ngerokok kelihatan semua aib-aib murid-muridnya, jamaahnya kelihatan ngerokok. Allah.
Habib Soleh Tanggul itu juga pernah begitu melihat juga. Habib Soleh Tanggul pernah melihat di masjid, ternyata yang kelihatan itu semua binatang, tapi ditutupkan lagi. Nah, ini merupakan fitnah, merupakan ujian untuk para wali atau hamba-hamba Allah yang Allah berikan kasyaf. Itu ujian, benar-benar suatu ujian yang harus dijaga. Wa ruya wa fi ba'dil akhbaril marwiyati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya Rasulullah bersabda, ma nuzi'at ar-rahmatu illa min qalbi syaqiyyin. Tidaklah rahmat itu dicabut, tidaklah dicabut apa rahmatul rahmah, rasa sayang, illa min qalbi syaqiyyin, kecuali dari hatinya orang yang celaka. Alhamdulillah. Cuma orang celaka yang hilang rasa sayangnya kepada orang lain. Kalau sudah hilang rasa sayangnya kepada orang lain, itu berarti siksa dari Allah, azab dari Allah. Allah cabut rasa sayang dari orang lain. Kalau sudah tidak sayang kepada orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat, orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, atau orang-orang bodoh, udah nggak sayang, semuanya diumbar atau semuanya diumumkan kepada halayak cacat-cacatnya, maka itu tanda-tanda Allah udah nyabut rahmah dari hati dia. Alhamdulillah. Kalau sudah dicabut rahmah dari hatinya, berarti dia orang yang celaka. Karena Allah tidak akan mencabut rasa sayang, tidak akan mencabut rahmah kecuali dari hati orang yang celaka, syaqi, orang yang celaka. Ada rahmah, saudara, ada ra'fah. Rahmah, ra'fah, ini dua-duanya sifat Nabi Muhammad. Bil mu'minina Ra'ufur Rahim, harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Sifat Allah dan juga sifat Nabi Muhammad SAW. Cuma Nabi Muhammad yang punya sifat dua ini, punya sifat Ra'uf, punya sifat Rahim, sama seperti sifat Allah. Nabi-nabi yang lain nggak punya. Nabi-nabi yang tidak punya sifat rahmah dan ra'fah. Kalau dibentuk jadi isim fa'ilnya atau mubalaghahnya Rauf, Ra'fah, Rauf, Rahmah, Rahim, sifat mubalaghahnya. Jadi sangat-sangat sayang. Bedanya kalau Rahmah itu rasa sayang seseorang yang memang dasarnya orang tersebut adalah orang yang sayang. Seorang guru atau seorang suami kepada istrinya Rahmah, karena memang dasarnya suami itu atau istri itu sayang pada suaminya, dan sebaliknya suami itu sayang pada istrinya. Itu namanya rahmah. Asalnya dari orang yang memiliki sifat itu. Tapi kalau ra'fah tidak hanya berasal dari orang itu, tapi juga melihat kondisi objeknya. Seorang laki-laki yang jadi suami juga ngelihat ke anaknya, ngelihat anaknya yang baru 1 tahun, itu ra'fah. Kenapa? Karena selain sayang, itu juga mempertimbangkan butuhnya si anak. Anak masih 1 tahun, kemudian ibunya kerja aja, ibunya kagak pernah di rumah, kasihan. Muncul ada sifat rahmah, ada sifat ra'fah juga. Jadi ra'fah itu rasa sayang atau belas kasih karena butuhnya si objek atau butuhnya orang. Hamba-hamba yang berdosa, hamba-hamba yang tadi terbuka cacatnya di hadapan seorang wali misalnya, dan wali ini tahu bahwa ini hamba-hamba yang butuh, yang perlu dikasihani, maka muncul ra'fah tadi. Nah, selain itu para wali juga rahmah, karena memang dasarnya wali itu adalah orang-orang yang menyayangi makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Bukan hanya hamba Allah manusia saja, bahkan seluruh makhluknya wali itu sayang kepada makhluk Allah. Wa fi hadits Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini kadang-kadang disebut dengan al-musalsal bil awaliyah. Ini hadis ini disebut dengan al-musalsal bil awaliyah, yang bisa kita maknai, bisa kita sebut ini sebuah hadis prinsip. Bil awaliyah itu hadis yang sifatnya primer dari agama dan diriwayatkan secara silsilahnya baik, prinsip dan sifatnya primer, bukan sekunder lagi, udah primer.
Dasar dari semua ajaran agama itu adalah rahmah, sayang. Percuma menjalankan agama tapi nggak punya rasa sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Maka Syekh Nawawi Banten diantaranya menyebut ini al-musalsal bil awaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sabda Rasulullah, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman, itu akan menyayangi mereka. Siapa? Ar-rahmanu, Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian penduduk bumi. Yarhamkum man fis sama, maka niscaya akan menyayangi kalian siapa? Man fis sama, penduduk langit. Satu riwayat ada yang membaca yarhamkum, ada yang membaca yarhamukum. Kalau dibaca yarhamkum maka jadi jawabnya man di situ, man fil ardi. Irhamam dan jawabnya tolab, jawabnya irhamu. Kalau ada fi'il tolab kemudian setelahnya ada mudhari', majzum. Murwan hawan wasal wa'rid li haddihimi tamanna warjuka dzakan nahyu qad kamula. Kalau ada amar nahi kemudian setelahnya ada mudhari', yarhamkum jadinya. Jadi jawabnya amar. Tapi ada juga yang membaca yarhamukum. Jadi Rasulullah menyebutkan yarhamukum. Nah, ini lebih bagus. Kenapa? Itu jadi khobarnya siapa? Khobarnya jadi yarhamukum itu jadi doa. Jadi jumlahnya jumlah doa iya. Irhamu man fil ard, nggak ada jawabnya, tapi Rasulullah mendoakan yarhamukum man fis sama. Semoga, kata Rasulullah, semoga orang atau penduduk di langit menyayangi kalian. Ada yang baca yarhamukum. Musalsal bil awaliyah ini, hadis musalsal bil awaliyah ini pengertiannya sayangilah penduduk bumi. Siapa penduduk? Mau yang berakal, mau yang tidak berakal, sayangilah. Maka penduduk langit akan menyayangi kalian. Sayangnya sayang karena Allah, bukan karena anak yatimnya. Iya, sayangin tapi ada maksudnya. Sayangin karena Allah, niscaya penduduk langit juga akan menyayangi kita. Wa fil isyarati anillahi annahu qala, dan dalam isyarat atau dalam satu petunjuk kepada para wali Allah bahwasannya Allah berfirman. Ini bukan hadis qudsi, bukan juga Al-Quran, tapi ini isyarat yang diperoleh oleh para wali. Udah nggak ada wahyu, tapi isyarat-isyarat itu tetap Allah berikan kepada para wali. Banyak yang riwayat-riwayat seperti ini yang menyebutkan isyarat-isyarat itu banyak. Qala berfirman Allah, abdi ini stakhlaftuka syaqaqtu laka minar rahmati syaqqan. Wahai hambaku, ini stakhlaftuka, jika aku menjadikan engkau sebagai ganti, jika aku menjadikan ganti ka akan engkau, jika aku menjadikan engkau ganti, syaqaqtu laka minar rahmati syaqqan, maka sungguh aku akan belah, aku akan bagi untukmu dari rahmah, dari sayangku, syaqqan, dengan satu bagian. Fakuntu arhama bil marhi, maka aku adalah arhama bil mar'i, yang paling sayang bil mar'i kepada seorang, min nafsihi, ketimbang orang tersebut. Dibanding orang tersebut Allah lebih sayang. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia atau seseorang, dia juga nggak tahu yang paling baik buat dia itu apa. Makanya begadang tiap malam dia nggak tahu. Padahal yang baik buat dia itu bukan itu ya. Kalau mau begadang ya sejam 2 jam aja buat tahajud. Tapi ini enggak, dia nggak tahu yang baik buat dia siapa. Maka Allah sayang sama dia, lebih sayang dibanding orang yang suka begadang ini kepada dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Allah kasih sakit dia, begadang mulu. Allah kasih sakit dia supaya apa? Supaya istirahat. Supaya ada istirahat dan ada perbaikan, ya perbaikan di jasmaninya, perbaikan rohaninya juga.
Allah lebih sayang dibanding orang itu. Dibanding orang itu Allah lebih sayang. Maka ketika aku menjadikan engkau sebagai khalifah, istakhlaftuka ini pengganti, menjadikan engkau sebagai penggantiku di muka bumi, maka aku bagi sayangku, rahmatku aku bagi kepada engkau, maka aku adalah orang yang paling sayang kepada makhluk dibanding makhluk itu sendiri. Maka jadilah engkau seperti itu, maksudnya. Jangan jadi orang yang jumawa, atau jangan jadi orang yang tidak ada rasa belas kasihan kepada hamba-hambanya. Ciri-ciri pengganti Allah, ini maksud ini ja'ilun fil ardi khalifah, istakhlaftuka itu pengganti Allah. Yang dimaksud adalah orang-orang yang sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Waqad addaballahu ta'ala khalilahu Ibrahim alaihissalam, dan sungguh Allah telah mendidik khalilahu akan kasihnya Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, fi ba'di mawatinihil azimati, dalam sebagian tempat-tempat atau bisa juga sejarah-sejarah periode-periode Nabi Ibrahim yang agung. Al-miqdara, Allah mengajarkan akan ukuran-ukuran, wa 'allamahu kaifa yatakhallaqu bihadzal khuluqil karim, dan mengajarkan Allah akan Nabi Ibrahim bagaimana supaya Nabi Ibrahim berakhlak bihadzal khuluqil karim, dengan akhlak yang baik ini. Khuluq jamaknya akhlak, makanya kalau disebut al-akhlak al-karimah, karena akhlak itu jamak. Kullu jam'in muannatsun, setiap jamak itu muannas, jadi bukan al-akhlak al-karim. Kenapa? Akhlak muannas. Mufradnya apa? Ini mufradnya khuluq, khuluqun. Kalau dibaca khalq beda lagi artinya. Kalau dibaca khalq makhluk. Alhamdulillahilladzi. Doa ngaca, yang gondrong suka ngaca nggak? Alhamdulillahilladzi ahsana khalqi kama hasin juga bisa. Kalau yang kama hasin gimana? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Yang satu khalqi, yang satu khuluq. Sebagaimana engkau indahkan, engkau buat ganteng mukaku, maka indahkan juga akhlakku. Khalqun khuluq. Khuluq Nabi Ibrahim, Allah mengajarkan Nabi Ibrahim bihadzal khuluqil karim, dengan akhlak yang mulia ini, indat tilaihi alal asrar, ketika melihatnya Nabi Ibrahim atas rahasia-rahasia. Nabi Ibrahim Allah didik, Allah ajarkan ketika dalam beberapa perjalanannya Allah perlihatkan rahasia langit, rahasia bumi, bahkan rahasia para hamba. Allah didik Nabi Ibrahim dengan akhlak ini, yakni akhlak sayang kepada makhluk-makhluk Allah, sayang kepada hamba-hambanya. Ruwiya anfa an Qasama bin Zuhair radhiyallahu anhu annahu qol, bahwa sungguhnya dia berkata, balagoni anna Ibrahim alaihissalam, telah sampai kepadaku bahwa sungguhnya Ibrahim alaihissalam hadatha nafsahu annahu arhamul khalqi, dia berbicara nafsahu akan dirinya, kepada dirinya sendiri, annahu, bahwa sungguhnya Ibrahim itu arhamul khalqi, adalah makhluk yang paling sayang, makhluk yang paling penuh belas kasihan. Maka berkata farafa'ahullahu ta'ala, maka kemudian Allah mengangkat Nabi Ibrahim hatta asyrafa ala ahlil ardi, sehingga asyrafa yusyrifu, musyrif itu artinya mengawasi, maka bisa mengawasi Nabi Ibrahim ala ahlil ardi, atas penduduk bumi. Fa absara amalahum, kemudian Nabi Ibrahim bisa melihat akan amal-amalnya ahlul ard, wa ma yaf'aluna, dan bisa melihat apa yang dilakukan oleh ahlul ard. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, ya Rabbi damirhum, ya Tuhanku damirhum, hancurkan mereka. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, ana arhamu bi ibadi, aku arhamu bi ibadi, itu sayang bi ibadi kepada hamba-hambaku, minka, ketimbang engkau ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ihbit, turunlah engkau, fala'allahum yatubuna, maka mudah-mudahan mereka yatubuna, bertaubat, wayarjuna, dan mereka berharap, maksudnya berharap
akan rahmat Allah. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah saat tahu bahwa penduduk di muka bumi itu amalnya buruk. Apa yang mereka lakukan, Nabi Ibrahim tahu motifnya semua motif dibalik perilaku penduduk bumi. Nabi Ibrahim tahu semua. Maka muncul dari lisan Nabi Ibrahim, Allahumma damirhum, Rabbi damirhum, ya Rabbi, hancurin aja Allah, jangan kasih makan yang begini, hancurin saja. Maka Allah bilang, Ibrahim, hei Ibrahim, saya itu sayang kepada hamba-hamba saya lebih sayang ketimbang engkau. Turun kata Allah, ibid Allahum falalam ya Tuhan, maksudnya turun. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas sama, dan demikianlah Allah kami perlihatkan kepada Ibrahim rahasia malakut di langit, itu Allah pertunjukkan. Nah, Nabi Ibrahim kemudian turun ihbit, maksudnya turun. Mungkin mudah-mudahan dengan turunnya kau beri mereka nasihat, mudah-mudahan mereka bertaubat dan mengharap rahmat Allah. Wa an aliin radhiyallahu anhu anin nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, lamma arallahu Ibrahim malakutas samawati wal ard. Sabda Rasulullah, kata Rasulullah, ketika Allah memperlihatkan Ibrahim akan Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ardi, akan malakut samawat, malakut langit dan bumi, asyrafa ala rajulin, asyrafa maka bisa melihat, bisa mengawasi Nabi Ibrahim ala rajulin, atas seorang laki-laki, bimaksiatin, terhadap satu maksiat atau sebab maksiat, min ma'asillahi azza wa jalla, dari maksiat-maksiat atau dari pertentangan, dari menentang Allah azza wa jalla. Fada'allahu alaihi, fada'a maka berdoa Nabi Ibrahim Allah kepada Allah, alaihi atas orang tersebut. Ada da'a alaihi, ada da'a ilaihi, lahu, ada da'a lahu, ada da'a alaihi. Kalau da'a lahu pakai lam, itu berdoakan tuh baik. Saya minta sama Ustaz Huda, ya Ustaz, ud'u li, doain saya, ud'u li huju ila baitil haram, misalnya, doain saya supaya bisa pergi. Tapi kalau ud'u alai pakai ala, itu sumpahin saya, doain jelek nih, ud'u ala. Nah, Nabi Ibrahim da'a alai. Nabi Ibrahim ketika tahu ada seorang hamba melakukan maksiat, minta kepada Allah, mendoakan hamba tersebut, minta kepada Allah, minta yang jelek, fahalaka maka matilah hamba itu. Nabi Ibrahim doa. Fakadzalika ala akhara wa akhara, dan demikian seterusnya, ala akhara atas laki-laki yang lain, wa akhara dan orang yang lain. Fahalaku maka kemudian mati semua orang itu. Fa Allahu ilahi maka Allah mewahyukan ilahi kepada Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wati, sesungguhnya engkau adalah laki-laki yang dijabah doanya. Fala tad'una ala ibadi, jangan begitu. Fala tad'uwan, itu aja. Fala tad'una jadinya kemana? Fala tad'uwan atau fala tad'uwanna, jadi nun taukid. Janganlah engkau benar-benar berdoa ala ibadi, atas hamba-hambaku, fa innahum minni ala talati khisalin, maka karena sesungguhnya ibad, hamba dariku itu ala talati khisalin, atas 3 keadaan. Imma ayyatuba al-abdu minhum, ada kalanya bertaubat siapa al-abdu, seorang hamba, minhum dari ibadi, fa atubu alaih, lalu aku menerima taubatnya. Wa imma an ukhrija minhu nasamatan, dan ada kalanya aku keluarkan minhu dari si hamba, nasamatan akan keturunan, tusabbihuli yang bertasbih, nasamah li kepadaku. Wa imma ayyub ata ilayya, dan ada kalanya dibangkitkan si hamba ilayya kepadaku, fa in syi'tu afautu anhu wa in syi'tu aqabtuhu, dan jika aku berkehendak afautu anhu, aku ampuni anhu si hamba, wa in syi'tu, dan jika aku berkehendak aqabtuhu, maka aku akan siksa si hamba. Ini pelajaran pada Nabi Ibrahim dari Allah. Allah mengajarkan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dikit-dikit doa 3 kali sini.
Orang mati lagi, dikit-dikit mati lagi didoain. Kata Nabi Ibrahim, cukup Ibrahim. Kamu itu bukan orang sembarangan, orang yang doanya itu nggak pernah ditolak. Jangan doa lagi. Jangan doa keburukan untuk hamba-hambaku lagi, jangan. Karena sungguhnya hamba-hambaku ketika dia melakukan maksiat itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi setelah maksiat dia bertaubat dan aku terima taubatnya. Di pelajaran-pelajaran yang lalu, orang yang melakukan dosa jangan pernah suuzon kepada Allah. Boleh jadi itu dosa terakhir. Dan setelah itu jadi titik balik dia jadi orang soleh. Bisa jadi seperti itu. Allah menerima taubatnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, seorang hamba yang melakukan dosa kepadaku, boleh jadi ini hamba ya tidak bertobat, tapi nanti dari dia akan aku keluarkan keturunan-keturunan yang bertasbih padaku, keturunan-keturunan yang memujiku. Nabi Muhammad waktu ditawarkan supaya orang Taif waktu itu, setibanin apa ya Muhammad, kata Malaikat Jibril, hancurin aja ya setibanin, jangan Jibril. Mungkin nanti mereka mungkin nggak beriman, tapi nanti ada anak keturunan mereka yang iman kepada Allah dan iman kepadaku. Dan itu benar. Allah kadang-kadang memunculkan dari orang-orang kafir, memunculkan keturunan yang justru soleh-solehah. Nabi Abu Jahal atau Abu Jahal ya? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah jadi sahabat. Dan Ikrimah itu termasuk sahabat-sahabat pilihan. Sahabat-sahabat yang alim dan juga yang karomahnya banyak, itu Ikrimah. Padahal anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal. Kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, seorang hamba yang maksiat kepadaku, boleh jadi ya dia tidak bertaubat, keturunannya juga bukan keturunan yang soleh, tapi boleh jadi dia nanti mati dan dikembalikan kepadaku, dihadapkan kepadaku, dibangkitkan. Dan itu nanti kalau aku mau ya aku ampuni, kata Allah. Ya kalau aku mau aku siksa dia. Bukan urusan engkau Ibrahim. Ini pendidikan Allah kepada Nabi Ibrahim, supaya jangan sembarangan berdoa, jangan sembarangan mengucap. Orang-orang dan juga kita, barangkali satu di antara kita nanti malam ada yang kasyaf, jangan dibuka. Jangan didoain juga. Baru ngelihat sebelah warteg ada orang begadang mulut dibukain, jangan didoain, jangan, biarin aja. Doain kalau mau, doain baik, jangan doain yang buruk. Karena Allah sangat Rauf, Allah Rahim, Allah Halim. Halim itu hilm, sifat Allah juga. Halim itu sifat mampu memaafkan, dengan besar hati memaafkan, padahal dia mampu balas. Kalau kita maafin, ya kalau kita maafin orang gara-gara kita nggak berani balas kan wajar ya. Ya orang disiksa, yang nyiksa siapa? Bosnya sendiri yang nyiksa. Atau dianiaya, yang aniaya siapa? Bosnya. Maafin aja dah, kenapa? Bos sih. Wajar, maafin, karena yang nyiksa lebih tinggi dibanding kita nggak mampu balas. Tapi kalau hilm, memaafkan orang yang sebenarnya kita mampu untuk kita balas, atau kita sebenarnya punya kekuatan untuk melawan dia, tapi kita maafin. Diledekin sama bocah TKA lagi, ya bukan anaknya siapa-siapa, bukan anaknya yayasan, bukan anaknya guru juga, bukan, pokoknya anak orang mana kagak pernah bayaran orang tuanya, bukan. Diledekin kita ustadz. Kita kira-kira bisa balas nggak tuh? Bisa banget. Tapi kita senyum aja, nggak apa-apa, maafin ya udah, nggak apa-apa. Besok kompesin lagi banyak ya, nggak apa-apa misalnya. Ini namanya halim nih. Nah halim ini susah. Yang seperti ini susah. Halim ini butuh latihan. Nah Allah punya sifat hilm. Orang-orang yang Allah berikan terbuka dan mengetahui aibnya para hamba, maka hendaklah bersifat hilm atau halim, memaafkan juga kepada hamba-hamba Allah jika ada kesalahan atau jika ada
kerugian-kerugian yang menimpa dia. Nabi Ibrahim diajarkan demikian oleh Allah. Wa qila inna sababa amrillahi, masih panjang ya. Wa qila inna sababa amrillahi lahu bidabhi waladihi huwa makna alladhi dhahara minhu min waladatihi ala al-usati wa qillati rahmatihi lahum wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.